Jangan berani-berani matikan telepon ini, Mas. Biar semua orang di sini dengar kondisi ibu yang kau bilang sekarat itu. Halo Desi, tumben banget sore-sore telepon, Du. Kamu sama Ari sehat-sehat aja kan di sana? Halo, Bu. Desi cuma mau tanya, ibu lagi di rumah sakit mana? Aris bilang ibu lagi kritis dan butuh biaya operasi jantung besar-besaran. Rumah sakit apa, Du? Ibu ini lagi sibuk di dapur. Des, maaf bulan ini cuma bisa bawa pulang segini. Kamu lihat sendiri amplopnya tipis banget. Kok bisa sedikit banget, Mas? Katanya bulan ini ada bonus proyek. Itu dia masalahnya. Tadi sore orang rumah telpon, kondisi ibu drop lagi, badannya lemes dan harus berobat. Jadi bonus dan sedikit gaji langsung aku transfer ke ibu. Astaga, ibu sakit lagi. Kenapa baru bilang, Mas? Uang bisa dicari lagi. Yang penting ibu sehat dulu. Aku gagal jadi suami, Des. Kita selalu hidup pas-pasan sekarang. Tabungan kita juga terpaksa aku ambil setengahnya. Kamu gak marah kan? Mas, jangan ngomong gitu. Aku ini istri kamu. Susah senang ya bareng-bareng. Besok aku coba buat belanja yang irit. Kamu istirahat ya, biar aku buatin teh. Makasih ya, Des. Aku ke kamar dulu. Mau telepon, tanya kondisi ibu lagi. Sayang, lihat nih apa. Itu khusus buat kamu DP kalung berlian. Mas Aris, itu beneran. Tumben banyak banget. Kamu potong jatah dapur istrimu ya? Gak usah dipikirin. Dia tinggal aku kasih alasan apa juga percaya. Nanti sore kita jadi ke mall kan sayang? Aris, ini laporan. Kenapa pada berantakan begini? Saya liatin dari tadi, kamu malah asik teleponan. Gimana sih? Astaga, maaf Pak Bambang. Saya lagi konsentrasi. Pikiran saya lagi kalang kabut. Ibu saya di kampung kritis. Ya ampun, maaf. Saya nggak tahu kalau kondisinya separah itu. Kamu kenapa gak bilang dari tadi? Saya nggak mau libatin kantor jadinya Pak. Tapi jujur, saya lagi kepikiran banget sama biaya operasinya yang gede. Ya udah, laporannya biar staf lain yang rapihin. Kamu pulang aja sekarang, urus ibu kamu. Saya kasih izin pulang cepet sore ini. Semoga ibu kamu cepet sembuh ya, Riz. Bi, cuma ada segini. Hari ini aku ambil kangkung 1 ikat sama tempe ini aja. Tumben banget, cuma ambil tempe. Mas Aris lagi sakit ya? Enggak, Bi. Mas Aris sehat. Cuma ibu di kampung lagi kritis. Harus kirim uang buat biaya rumah sakit. Jadinya harus pinter-pinter biar uangnya cukup sampai akhir bulan. Ya Allah, kasihan. Ini kangkungnya Bibi kasih bonus 1 ikat lagi, Neng. Makasih, Bi. Oh iya, Bi. Bibi tahu info soal kerja sampingan gak ya? Apa aja deh, yang penting halal supaya bisa nambahin uang dapur. Kayaknya di kantor dekat mall depan itu lagi cari orang, Neng. Coba aja ke sana siang ini. Siapa tahu ada posisi buat kerja sampingan. Makasih infonya ya, Bi. Habis masak nanti aku langsung ke sana supaya bisa bantu Mas Aris menanggung beban. Antrean nomor 24, silakan maju. Saya Mbak, ini formulir saya sudah lengkap semua.
Pengalaman terakhir cuma ibu rumah tangga. Mau ambil posisi apa di sini? Apa aja mbak, petugas kebersihan juga nggak apa-apa. Saya butuh buat tambah-tambah biaya rumah sakit keluarga. Ya udah, ini saya simpen dulu. Nanti dikabarin lewat telepon ya. Jangan diganti nomornya. Makasih banyak mbak. Saya tunggu kabarnya. Permisi mbak. Mas Aris, apa ini nggak kemahalan mas? Aku takut kamu nanti uang kamu habis loh. Uang bisa dicari sayang. Kamu jangan pikirin soal harga. Kebahagiaan kamu itu nomor satu buat aku sekarang. Mas Aris, nggak mungkin itu Mas Aris. Bukannya dia bilang lagi lembur buat cari biaya ibu. Siska, sekalian tolong bungkus pasang anting yang tadi ya. Masukin aja semua tagihannya ke kartu ini. Baik Pak, silakan tunggu sebentar di sofa. Saya siapkan sertifikat dan nota pembeliannya dulu. Tega kamu mas, kamu bilang ibu kritis, tapi kamu foya-foya sama perempuan lain, pakai uang nafkah aku. Bagus ya mas, jadi ini lembur kamu. Ini rumah sakit tempat ibu dirawat. Desi, kamu kenapa di sini sayang? Dengar dulu, ini salah paham. Ini urusan kantor. Urusan kantor apa yang pakai kalung berlian? Kamu bilang uang habis buat berobat ibu. Aku cuma makan tempe dan cari kerja serabutan, tapi uangnya kamu pakai buat manjain perempuan ini. Mas Aris, siapa perempuan ini? Kok dia teriak-teriak gak jelas sih? Bikin malu tahu. Malu kamu bilang, aku ini istrinya. Istri sah yang kamu tipu mentah-mentah. Balikin kalung itu dibeli pakai uang nafkah rumah tangga aku. Desi, cukup. Malu diliatin. Kita bicarain ini di rumah. Ini syarat cuma klien. Aku cuma nemenin dia belanja buat keperluan kerjasama. Maaf Pak, Bu, tolong tenang dulu. Jangan ada kekerasan di sini, Mas. Tolong jelasin baik-baik. Jangan main tangan ke istrinya. Pak Satpam, ini cuma salah paham keluarga. Desi, ayo pulang sekarang. Aku berani sumpah ibu beneran sakit. Ini cuma uang sisa yang aku kumpulin. Oh, masih mau bohong soal ibu? Oke, kita lihat aja sekarang siapa yang jujur. Aku telepon ibu sekarang juga di depan semua orang. Jangan berani-berani matikan telepon ini, Mas. Biar semua orang di sini dengar kondisi ibu yang kau bilang sekarat itu. Halo Desi, tumben banget sore-sore telepon Du. Kamu sama Ari sehat-sehat aja kan di sana? Halo, Bu. Desi cuma mau tanya, ibu lagi di rumah sakit mana? Aris bilang ibu lagi kritis dan butuh biaya operasi jantung besar-besaran. Rumah sakit apa, Du? Ibu ini lagi sibuk di dapur, lagi goreng bakwan buat acara pengajian. Ibu sehat. Kemarin ibu ikut senam lansia di balai desa kok. Jadi ibu kamu nggak sakit sama sekali? Dengar Mas, ibu sehat. Uang gaji yang kamu ambil, uang tabungan yang kamu pakai, itu semua bukan buat obat ibu, tapi buat membelikan kalung berlian perempuan ini. Bu, ibu, itu Desi bercanda bu. Maksud Desi itu, Des, matikan teleponnya sekarang. Aku jelasin semuanya di rumah. Aris, kamu ada di situ. Maksudnya apa bawa-bawa nama ibu sakit buat minta uang ke Desi? Jangan macam-macam kamu Aris. Ibu gak pernah minta uang sepeser pun sama kalian. Udah Mas, semua orang di sini sudah jadi saksi. Kamu bukan cuma pengkhianat, tapi kamu anak durhaka yang menjual nyawa ibu demi nafsu kamu sendiri.
Jijik aku, Mas. Sayang, dengerin dulu. Aku beneran sayang sama kamu. Aku beneran duda. Maksud aku, sebentar lagi aku cerai. Duda dari mana? Istri kamu tadi masih hidup dan sehat walafiat. Untung aku belum terlanjur jauh sama kamu. Atas nama Basara, tujuan apartemen City View ya. Iya, Pak. Jalan sekarang. Jangan biarkan orang gila ini masuk. Sarah, tunggu dulu. Ini belanjaan kamu gimana, Sarah? Udah mas, dia nggak bakal balik lagi. Sekarang mending kamu urusin nasib kamu sendiri. Des, untung kamu masih ada di sini. Ayo pulang, kita omongin baik-baik. Aku hilaf, Des. Sini, serahin kunci mobil sama semua kartu ATM yang aku percayakan ke kamu. Sekarang. Jangan bercanda, Des. Mobil ini kan aku pakai buat kerja. Nanti aku pulang naik apa kalau kuncinya kamu ambil? Mobil ini nyicilnya pakai uang tabungan aku juga. Kamu pulang aja sana, pakai uang hasil nipu kamu. Kartu ATM-nya mas. Jangan buat aku teriak minta tolong ke satpam lagi di sini. Kamu tega banget sih. Aku masih suami kamu loh. Kamu yang lebih tega mas. Kamu udah mati buat aku sejak kamu bawa nama ibu buat selingkuh. Jangan berani-berani pulang ke rumah malam ini. Des, kenapa barang-barangku dikeluarin semua begini? Pak RT, ini ada apa ya? Kok sampai ikut campur urusan rumah tangga saya? Maaf Bos Aris, saya di sini minta Mbak Desi sebagai saksi. Berita di mall tadi sore udah sampai ke telinga warga. Des, jangan begini. Masa kamu usir aku kayak kucing garung begini sih? Tega bener ya Mas Aris. Tadi pagi Neng cuma makan kangkung layu demi ibu. Masnya malah poya-poya di mall. Sayang tetangga aja sakit hati dengernya. Apalagi Neng Desi. Di dalam situ ada surat gugatan cerai. Sudah aku tanda tanganin. Aku nggak mau cerai, Des. Aku janji bakal berubah. Aku nggak punya tujuan lain malam ini. Terlambat mas. Pak RT, tolong pastikan dia nggak ikut keributan di sini malam ini. Sudah Mas Aris, mending Mas bawa barang-barang sekarang sebelum warga lain keluar dan makin emosi. Halo Don, ini aku Aris. Don, tolong aku bisa numpang di kosan kamu semalam aja. Aku lagi ada masalah sama Desi. Masalah sama Desi atau masalah sama kelakuan kamu sendiri, Riz? Video kamu di mall itu udah masuk grup kantor. Pak Bambang marah karena kamu bawa nama ibu buat bolos dan selingkuh. Jangan hubungi aku lagi. Aku nggak mau kena masalah. Si Holon. Halo Don. Aduh, kenapa semua orang jadi begini sih? Mas, kalau mau ribut jangan di sini. Ganggu orang lagi nunggu kereta aja. Lagi pula, muka masnya kok kayak lagi viral di media sosial itu ya. Yang tukang nipu soal istri buat beli berlian itu kan? Bukan, Pak. Salah orang mungkin. Saya cuma lagi pusing aja. Permisi, Mas. Mas, nunggu kereta jam berapa? Ini udah mau jam 10 lewat. Kereta ekonomi ke Jawa Tengah, Mas. Masih lama ya? Saya lapar banget. Apa ada warung yang jual nasi bungkus murah di sekitaran sini? Kalau di dalam stasiun Mas semua, Mas. Paling murah ya roti di minimarket itu. Uang Mas sisa berapa memangnya? Cuma ada 15.000, Mas. Boleh nggak saya pinjam 100.000? Nanti kalau saya sampai di rumah ibu, saya ganti lewat transfer. Maaf Mas, saya juga cuma tukang pel. Lagi pula saya tahu Mas siapa. Mas tega banget sama ibu sendiri. Saya mending kasih uang ke pengemis daripada ke penipu kayak Mas. Jadi begini rasanya dibuang sama orang. Bahkan tukang pel nggak sudi bantu aku. Bu, ini Aris.
tolong buka kuncinya. Aris capek, Aris belum makan dari kemarin. Jangan panggil aku ibu. Kamu bukan anak aku. Aris hilaf bu, Aris cuma mau terlihat hebat di depan orang. Aris janji bakal kerja keras buat ganti semua uang Desi. Tolong kasih Aris masuk bu, Aris nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Sudah, Aris. Pulang saja kamu. Berita kamu udah sampai ke grup WhatsApp di warga sini. Pergi Aris. Kamu bilang ke istrimu, aku sakit jantung. Kamu bilang aku sekarat buat modal kamu selingkuh. Aku lebih baik hidup sendiri daripada punya anak durhaka yang mendoakan ibunya mati demi nafsu. Bu, ampun, Aris lapar banget bu, sedikit nasi aja. Habis itu harus pergi kalau ibu mau, tolong bu. Nasi ini buat orang yang tahu diri. Kamu sudah makan hati istrimu yang tulus. Sekarang makan saja itu penyesalan kamu. Ayo jalan, jangan sampai ada warga lain keluar dan main hakim sendiri. Cepat pergi sebelum gelap. Bu, tolong bu. Pak, tolong pak, ada sisa nasi kerak atau bungkus yang belum habis. Uang saya cuma ada 5.000, tapi saya belum makan dari kemarin sore. 5.000? Kerupuk saja nggak dapat, Mas. Pula kayaknya saya kenal muka Mas ini. Mas yang di berita itu kan, yang tega nipu istrinya pakai alasan ibunya mati. Tolong pak, jangan bahas itu. Saya cuma lapar, saya salah. Saya tahu saya salah. Maaf Mas, nasi saya cuma buat orang yang jujur cari nafkah. Kalau saya kasih Mas makan, nanti saya malah ngerasa dukung kelakuan Mas yang durhaka itu. Mending Mas cari di tempat lain aja, Mas. Desi, ibu, kenapa jadi begini? Aku cuma mau terlihat sukses di depan Sarah. Aku cuma mau dipuji. Mas, aku rela makan tempe tiap hari. Yang penting ibu di sana bisa sembuh total. Aku lebih baik hidup sendiri daripada punya anak durhaka yang mendoakan ibunya mati demi nafsu. Diam, aku minta maaf. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ayo nyala, satu pesan aja untuk Desi, satu aja. Berlian itu ternyata harganya bukan cuma jutaan rupiah, tapi nyawa ibuku, cintanya Desi, dan hidupku sendiri. Semuanya hilang, nggak sisa apa-apa.